Lalu bisikan kedua muncul. Ayo ikut, jangan pulang dulu. Selamat datang di Patokrop TV, channel yang akan membawa kalian ke cerita-cerita gelap dari sudut kampung, hutan, dan malam yang tidak pernah benar-benar sepi. Malam ini siapkan diri kalian, matikan lampu, pastikan pintu terkunci, dan dengarkan baik-baik. Karena cerita yang akan kalian dengar bukan sekedar dongeng. Tersesat di hutan Kramat Watu Sendang. Di Desa Kedu ada sebuah hutan kecil yang oleh warga disebut Hutan Kramat Watu Sendang. Meski tak terlalu luas, hampir semua warga sepakat jangan masuk saat matahari terbenam. Jangan sekalipun masuk. Tapi pada suatu sore, seorang pemuda bernama Raga nekat berjalan melewati hutan itu untuk jalan pintas pulang. Setelah ia membantu pamannya di sawah. Langit sudah mulai merah, angin dingin bertiup, tidak seperti biasanya. Raga tidak peduli. Cuman hutan kecil, masa ya angker, pikirnya sambil menendang ranting di tengah jalan. Namun setelah berjalan 10 menit, Raga menyadari suatu jalan setapak yang biasanya terlihat jelas kini menghilang. Ia berhenti. Loh, barusan masih ada jalannya. Ketika ia menoleh ke belakang, dadanya mendadak mengencang. Tidak ada jejak, tidak ada jalan, hanya pepohonan rapat yang seperti bergerak menutup arah datangnya. Raga mulai panik. Hutan itu tiba-tiba menjadi sunyi, sangat sunyi, hingga suara napas Raga sendiri terdengar bergema. Lalu, Raga! Bisikan itu datang dari arah kanan lembut, tapi panjang seperti menyeret huruf terakhir. Raga menelan ludah, mencoba berteriak. Siapa? Jangan bercanda, kata Raga. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba suatu berlari cepat di balik semak-semak. Bayangan kecil itu seperti anak-anak, tapi cara berlarinya merangkak, bukan berjalan. Daun-daun bergetar, angin dingin terasa menusuk telinga. Lalu bisikan kedua muncul. Ayo ikut, jangan pulang dulu. Raga mulai berlari. Ia tidak peduli arah asal, menjauh dari suara itu. Sampai ia tiba di sebuah pohon tua raksasa dengan akar besar menjulur seperti tangan menjepit tanah. Di bawah pohon itu ada sebuah batu pipi besar, seperti altar kuno. Raga merasakan tubuhnya terasa berat, langkahnya melambat, dadanya sesak, seakan hutan itu memeluknya dari segala arah. Kemudian terdengar suara tawa kecil, tawa anak-anak, tapi terdengar jauh dari kata manusia. Raga menoleh. Di antara akar-akar pohon, tampak wajah kecil mengintip. Kulitnya pucat, mata hitam, penuh, dan senyum terlalu lebar untuk wajah sekecil itu. Raga mundur ketakutan. Wajah itu berbisik. Sudah sampai, tinggal ikut kami, Raga. Saat Raga hampir kehilangan kendali, ia mendengar suara lain, suara azan dari kejauhan. Lemah seperti hanya awaknya yang mendengar, namun cukup membuat tubuhnya bisa bergerak.
Bayangan kecil itu berteriak. Suara nyaring, panjang memekik seperti logam digesek. Raga berlari menembus semak-semak membabi buta. Setiap langkah terasa seperti menembus udara tebal. Hingga akhirnya ia melihat cahaya rumah warga dari pinggir desa. Raga terjatuh dari batas hutan, napas terengah, tubuh penuh goresan dan lumpur. Beberapa warga langsung menghampiri, kaget melihat wajahnya yang ketakutan. "Astagfirullah, kamu masuk hutan itu waktu maghrib ya?" tanya salah satu warga. Raga hanya bisa menggeleng, air mata menetes. Di belakangnya dari dalam hutan terdengar suara terakhir. "Besok datang lagi ya." Terima kasih sudah menonton Fotokrep TV. Ingat, tidak semua jalan pintas membawa kita pulang. Lebih cepat, kadang ada tempat yang memang tidak ingin kita lewati. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada dan jangan pernah remehkan hutan. Dianggap keramat.